Peninggalan kuno. Xiao Yan awalnya kaget saat mendengar ini. Dengan segera, matanya menoleh ke arah penatua yang telah berbicara dan buru-buru berkata, apakah ada berita tentang buah bayi jiwa? Dari mana Anda mendapatkan berita ini? Feng Zunze juga sedikit tercengang saat dia melihat tetua itu. Dari penampilannya yang seperti ini, sepertinya dia tidak menyadari masalah ini. Penatua itu tersenyum dan menjelaskan, Kepala Pavilion Feng, saya bertanggung jawab atas masalah peninggalan kuno baru-baru ini. Berdasarkan informasi yang telah dikirim kembali, ada beberapa suku Magical Beast yang mencoba menerobos masuk ke dalam peninggalan kuno tetapi akhirnya mundur dengan menyedihkan. Namun, dari apa yang dikatakan mereka yang melarikan diri, itu tetap memiliki semacam hal misterius yang sangat mirip dengan penampilan buah bayi jiwa. Kurasa benda itu kemungkinan besar adalah buah bayi jiwa. Buah bayi jiwa memang sesuatu dari zaman kuno. Tidaklah terlalu mengejutkan untuk muncul di peninggalan kuno. Feng Zunze sedikit bersemangat. Dia menggosok kedua tangannya dan berkata, Xiao Yan, kamu benar-benar seorang bintang keberuntungan. Kami tidak mendapatkan hasil meskipun mencari selama setahun. Namun, kabar baik telah dikirimkan kepada kami begitu Anda keluar. Jangan terlalu cepat bahagia. Yao Lao tidak seoptimis Feng Zunze. Dia menyuarakan pikirannya, saat ini, peninggalan kuno ini telah menarik cukup banyak ahli dan faksi dari benua. Apalagi, tempat itu ada di dalam wilayah binatang buas. Bukan hal yang mudah untuk mengambil harta karun seperti itu dari dalamnya. Saat itu, sisa-sisa kuno terakhir akhirnya dibanjiri darah. Tidak ada yang tahu berapa banyak ahli Douzong atau Douzun yang meninggal di sana. Ekspresi Feng Zunze menjadi sedikit serius saat mendengar ini. Dia telah mengalami pertempuran sisa-sisa kuno saat itu dan secara alami tahu betapa intens dan kejamnya pertempuran semacam itu. Sebenarnya ada apa dengan sisa-sisa kuno ini? Xiao Yan melihat kedua orang itu mengerutkan kening dalam pemikiran yang dalam dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Mari kita turun sebelum kita membicarakannya. Cukup banyak hal telah terjadi di dataran tengah selama 1 tahun ini sehingga Anda tidak sadarkan diri. Mata Feng Zunze melihat ke sekelilingnya. Setelah itu, dia bertukar pandang dengan Yao Lao. Dia memberi isyarat tangannya ke arah Xiao Yan dan kelompok itu bergegas turun dari langit tinggi di depan mata yang tak terhitung jumlahnya sebelum memasuki aula besar Pavilion Bintang Jatuh. Kelompok itu berpisah dan mengambil tempat duduk mereka setelah memasuki aula besar. Xiao Yan tersenyum ke arah dokter peri kecil, yang mengikuti di belakangnya. Setelah itu, matanya beralih ke Feng Zunze. Yang terakhir juga tersenyum melihat ini. Setelah menyesap teh harum, dia mengatur pikirannya sebelum perlahan berkata, peninggalan kuno, seperti namanya, secara alami adalah hal-hal yang telah diwariskan dari zaman kuno. Mereka yang masih dapat meninggalkan beberapa sisa setelah bertahun-tahun berarti bahwa pemilik dari sisa-sisa tersebut bukanlah orang biasa. Dari bagaimana sisa-sisa yang muncul di wilayah binatang buas terlihat lengkap, pemiliknya mungkin adalah ahli puncak kelas Dousheng. Keseriusan melintas di mata Xiao Yan saat mendengar ini. Dousheng, ini pada dasarnya adalah keberadaan yang berada di dekat puncak dunia ini. Sekarang setelah mereka berhasil menembus Douzun, dia semakin bisa merasakan betapa menakutkannya level ini. Hal-hal yang ditinggalkan oleh seorang ahli Dousheng tidak diragukan lagi memiliki daya pikat yang tidak bisa dilawan. Zaman kuno adalah era yang sama sekali berbeda dari sekarang. Secara alami akan ada banyak sisa-sisa yang tertinggal selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa jenazah mungkin telah terkubur atau hilang pada waktunya. Namun, akan ada juga beberapa yang tiba-tiba akan terungkap seperti sisa-sisa kuno yang ditemukan kali ini. Setiap kali sisa-sisa purbakala muncul, itu akan menimbulkan badai berdarah. Anda harus menyadari betapa menariknya hal-hal yang ditinggalkan oleh seorang elit Dousheng. Itu sudah cukup untuk membuat seseorang menjadi gila karenanya. Feng Zunze tersenyum dan berkata, mantra api yang kau latih adalah sesuatu yang tertinggal dalam reruntuhan tersebut. Yao Chen dan aku telah mengalami pertempuran berdarah untuk keluar dari reruntuhan yang muncul pada saat itu. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Ia pernah mendengar Yao Lao menyebutkan bahwa proses mendapatkan mantra api cukup sulit.
Peninggalan kuno kali ini kemungkinan bahkan lebih merepotkan daripada yang terakhir yang kita ikuti. Ini karena itu telah muncul di dalam wilayah binatang. Itu adalah wilayah suku Magical Beast. Wilayah binatang. Xiao Yan sedikit mengernyitkan alisnya. Dia telah mendengar sedikit tentang daerah ini. Tempat itu benar-benar wilayah suku Magical Beasts. Meskipun ada juga manusia yang berkeliaran di sekitar sana, Magical Beast yang telah membentuk suku biasanya memiliki pikiran yang sangat xenofobia. Kali ini, sisa-sisa kuno muncul di wilayah mereka. Mengingat karakter mereka, mereka pasti tidak akan senang jika para ahli manusia datang dan mengambil bagian. Ini memang cukup merepotkan. Xiao Yan dengan lembut mengangguk. Suku Magical Beast itu sangat merepotkan untuk dihadapi. Itu sampai menyebabkan banyak ahli merasakan sakit kepala. Kami telah mengirim para ahli dari Pavilion Bintang Jatuh untuk lebih memperhatikan saat sisa-sisa kuno muncul. Awalnya, kami tidak berniat untuk terlibat dalam bisnis yang berantakan ini. Bagi kami, yang telah mengalami persaingan dari sisa-sisa terakhir, kami jelas memahami betapa kejamnya hal itu. Jika Pavilion Bintang Jatuh akhirnya terlibat di dalamnya, itu pasti akan membawa masalah yang cukup besar. Feng Zunze menghela nafas dan berkata, Pavilion Bintang Jatuh saat ini pada dasarnya telah dimasukkan dalam daftar hitam Hall of Soul. Kita harus selalu waspada terhadap pergerakan mereka. Jika kami akhirnya menderita pukulan serius sekarang, mereka pasti akan membantai saat kami jatuh dan melenyapkan kami semua. Sekarang, Yao Chen belum memulihkan kekuatannya. Karena itu, dia tidak bisa pergi. Tanpa bantuan ahli semacam ini, kita tidak akan bisa terlibat dengan aula jiwa. Xiao Yan mengangguk sedikit. Pavilion Bintang Jatuh mungkin salah satu dari 4 pavilion besar dalam namanya, tetapi masih ada terlalu banyak celah antara itu dan aula jiwa, faksi tua yang telah ada untuk waktu yang sangat lama. Namun, mereka telah menemukan buah bayi jiwa di dalam sisa-sisa kuno itu. Dengan cara ini, mereka tidak punya pilihan selain terlibat dalam bisnis yang berantakan ini. Feng Zunze mengubah nadanya dan berbicara dengan suara yang dalam. Buah bayi jiwa sangat penting. Itu terkait dengan apakah Yao Chen akan bisa mendapatkan kembali kekuatan puncaknya. Jika mereka benar-benar bisa mendapatkannya, kekuatan Pavilion Bintang Jatuh pasti akan segera melonjak. Pada saat itu, dengan kehadiran seseorang seperti Yao Chen, bahkan aula jiwa tidak akan berani melakukan tindakan acak dengan mudah. Oleh karena itu, terlepas dari seberapa besar risikonya, mereka harus melakukan yang terbaik untuk membantu Yao Chen pulih ke puncaknya. Saat ini, Pavilion Bintang Jatuh adalah musuh dengan aula jiwa. Tempat ini adalah markas besar Pavilion Bintang Jatuh dan harus dihadiri oleh para ahli. Oleh karena itu Feng Tua tidak dapat melakukan perjalanan ini ke sisa-sisa kuno. Jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk permukaan meja dan berkata, adapun guru, tempat ini memiliki formasi bintang jatuh hebat. Akan sangat aman bagimu untuk tetap di sini. Oleh karena itu, sebagai tindakan pencegahan, Anda hanya bisa tetap di sini. Setelah menghitung dengan cara ini, sisa-sisa kuno ini hanya bisa diserahkan kepadaku. Saya akan mencoba yang terbaik untuk membawa buah bayi jiwa kembali. Selain itu, saya juga cukup tertarik dengan peninggalan kuno ini. Xiao Yan tertawa pelan. Ini terlalu berbahaya, kamu tidak mengerti betapa kejamnya pertarungan di dalam peninggalan kuno semacam ini. Anda masih perlu menyelamatkan ayah Anda. Tidak ada yang salah denganmu. Yao Lao menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata, Guru, bahkan jika aku saat ini akhirnya bertemu dengan ahli kekuatan hantu tua Saising, aku juga akan bisa mundur dengan aman. Tenang, aku sadar akan batasanku. Xiao Yan tersenyum. Dia tidak menunggu Yao Lao untuk melanjutkan berbicara sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Feng Zunze dan berkata, Feng Tua, tolong bantu saya menyiapkan peta rinci dari wilayah binatang buas. Serahkan masalah buah bayi jiwa padaku. Feng Zunze melirik Yao Lao, yang sedang mengerutkan kening di sampingnya. Dia segera mengangguk lembut dan berkata, meskipun aku juga sangat khawatir, kamu memang orang yang terbaik saat ini. Untuk memungkinkan Yao Chen dengan cepat memulihkan kekuatan puncaknya, kali ini kami hanya dapat merepotkan Anda.
Saya akan menyelesaikan peta untuk Anda sesegera mungkin. Selain itu, bawalah King Luan saat Anda pergi. Klannya juga berada dalam wilayah binatang buas. Mereka mungkin bisa memberikan sedikit bantuan saat waktunya tiba. Xiao Yan tersenyum mengangguk. Dia tidak menolak niat baik Feng Zunse ini. Yao Lao melebarkan mulutnya saat melihat kedua orang ini dengan cepat membuat keputusan. Segera, dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Dia menatap Xiao Yan dan dengan lembut berkata, "Karena kamu bersikeras, guru juga tidak akan mencoba menasihatimu untuk tidak melakukannya. Anda harus berhati-hati di sepanjang jalan. Jika Anda akhirnya bertemu dengan situasi berbahaya apapun, Anda harus segera mundur. Ingat, di dalam hati, memulihkan kekuatan tidak sepenting dirimu. Tidak mudah menemukan murid sepertimu." Xiao Yan mengusap kepalanya dan mengangguk sambil tertawa. Setelah memastikan rute mereka, Xiao Yan tidak buru-buru berangkat. Masalah ini terkait dengan apakah Yao Lao dapat sepenuhnya memulihkan kekuatannya. Karenanya, tidak ada yang salah dengan itu. Oleh karena itu, berbagai kecerdasan harus lengkap. Seperti kata pepatah, jika seseorang mengasah kapaknya, maka akan membutuhkan lebih sedikit tenaga untuk menebang kayu. Jika informasinya lengkap, semuanya akan dilakukan dengan sangat lancar. Selama beberapa hari ini, Xiao Yan juga diberi gelar Tetua Paviliun Bintang Jatuh. Saat ini, Yao Lao adalah kepala paviliun dari Paviliun Bintang Jatuh. Menjadi muridnya, Xiao Yan secara alami juga bisa dianggap sebagai anggota Paviliun Bintang Jatuh. Beberapa keributan juga terjadi di Paviliun Bintang Jatuh di hadapan seorang penatua muda. Namun, tidak ada yang menyuarakan keberatan. Suasana gemetar yang dipancarkan Xiao Yan ketika dia keluar dari menara telah memungkinkan semua orang untuk memahami bahwa kekuatannya, itu lebih dari cukup baginya untuk duduk di tempat penatua ini. Setelah istirahat ini berlanjut selama 3 hari atau lebih, informasi yang terkait dengan sisa-sisa kuno juga telah dikumpulkan sepenuhnya oleh Xiao Yan. Dia sadar bahwa sudah waktunya untuk mulai melakukan perjalanan ke wilayah binatang. Ketika matahari muncul di langit pada pagi hari ketiga, murid-murid dari Paviliun Bintang Jatuh yang sedang menjalani pelatihan pagi mengarahkan pandangan mereka ke langit. Ada beberapa sosok berdiri di udara di sana. Angin sepoi-sepoi bertiup di tempat itu dan pakaian orang-orang ini berkibar, menyebabkan mereka tampak memiliki sikap yang luar biasa. Xiao Yan, kamu harus ingat untuk lebih berhati-hati dalam perjalanan ini. Cepat tarik jika Anda menemui masalah. Feng Zunse memandang kelompok yang siap untuk pergi dan berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Matanya beralih ke Yao Chen di samping Feng Zunse dan menarik napas dalam-dalam. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke arah Yao Chen dan berkata, "Guru, hati-hati. Murid ini pasti akan membawa kembali buah bayi jiwa untuk diri Anda yang lebih tua." Setelah mengucapkan kata-kata ini, Xiao Yan berhenti ragu lagi. Dia melambaikan tangannya dan tiba-tiba berbalik. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan dengan cepat bergegas menuju pintu keluar. Dalam sekejap mata, seluruh kelompok telah menghilang dari mata semua orang. "Orang tua, kamu telah menemukan murid yang cukup baik." Feng Zunse perlahan berkomentar saat dia melihat ke arah Xiao Yan menghilang. Yao Lao mengangguk lembut sebelum tertawa terbahak-bahak. "Tidak ada penyesalan dalam hidup saya karena bisa mendapatkan murid ini. Pilihan saya saat itu pada akhirnya adalah pertaruhan yang benar." Langit biru cerah dalam ribuan kilometer. Langit tampak seperti cermin biru besar yang sangat jernih. "Ao!" Jeritan burung bangau tiba-tiba terpancar dari langit yang sunyi. Segera, sosok putih bergegas dari langit yang jauh. Itu disertai dengan angin liar yang bersiul melewati langit. Hanya ketika seseorang mendekat, seseorang dapat melihat bahwa sosok putih itu adalah burung bangau raksasa seputih salju. Beberapa sosok duduk di punggungnya yang luas. Itu mengherankan kelompok Xiao Yan, yang telah meninggalkan Paviliun Bintang Jatuh. Perjalanan ke wilayah binatang ini pasti tidak akan mulus. Ada terlalu banyak ahli yang tertarik dengan peninggalan kuno. Bukan hal yang mudah jika seseorang ingin mendapatkan barang yang dia butuhkan di tempat ini. Oleh karena itu, Xiao Yan membawa dokter peri kecil, Zian, Tian Huo Zunse,
dan Xiong San bersamanya dalam perjalanan ini. Barisan ini, bersama dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, sudah sangat kuat. Meskipun tidak dapat bergerak tanpa hambatan di dalam wilayah binatang, itu bukanlah salah satu yang berani datang dan menyinggung perasaan. Betapa menyenangkannya di wilayah binatang. Mengapa kita pergi ke sana? Xian mengeluh tentang tujuan perjalanan ini. Dia terus bergumam dengan cara ini sepanjang jalan. Namun, Xiao Yan hanya tersenyum menghadapi ini. Dia sadar bahwa Xian kemungkinan besar telah menuju ke apa yang disebut wilayah binatang selama periode di mana dia hilang. Itu adalah tempat di mana sebagian besar suku binatang ajaib di benua Douqi berkumpul. Meskipun naga void kuno sangat misterius, kemungkinan akan ada garis keturunan serupa yang menghubungkan semuanya, yang memiliki beberapa hubungan garis keturunan. Oleh karena itu, Xian akan mengikuti perasaannya ini dan menuju ke wilayah binatang. Dokter peri kecil juga tersenyum tipis saat mendengar gumaman Xian. Xiao Yan berhasil bangun dan lukanya benar-benar sembuh. Ini menyebabkan dia menjadi sangat rileks. Wajahnya yang biasanya tegang juga menjadi jauh lebih rileks. Berhenti bergumam. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia melemparkan botol giok kecil ke arah Xian. Yang terakhir menerima dan melihat. Baru kemudian kegembiraan muncul di ujung alisnya. Dia menuangkan yawan ke dalam mulutnya seolah-olah itu adalah kacang sebelum dikunyah dalam waktu yang lama. Baru kemudian dia tertawa, tempat itu tidak menyenangkan untuk dikacaukan seperti dataran tengah. Karena peninggalan kuno saat ini telah muncul di wilayah binatang, Anda harus membuat persiapan untuk pertempuran berdarah jika Anda berniat untuk mendapatkan sesuatu darinya. King Luan, beritahu kami tentang distribusi faksi di dalam wilayah binatang. Ini akan memungkinkan kita untuk bersiap sebelumnya dan menyadari siapa yang dapat kita sakiti dan siapa yang tidak boleh kita lakukan. Xiao Yan mengabaikan Xian. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Mu King Luan, yang duduk di samping, dan bertanya sambil tersenyum. Mu King Luan mengangkat matanya saat mendengar ini. Matanya masih mengandung ekspresi yang rumit saat dia melihat Xiao Yan. Siapa yang bisa membayangkan bahwa orang ini benar-benar akan langsung menerobos ke kelas Douzun setelah mengalami cedera serius. Level ini adalah salah satu yang dia impikan. Wilayah binatang telah mengumpulkan hampir 70% dari klan Magical Beast. Tempat itu adalah dunia Magical Beast. Itu termasuk 3 suku besar dari dunia Magical Beast, suku Phoenix Iblis Surga, 9 piton tanah dalam yang tenang dan naga void kuno. Mu King Luan menatap Xiao Yan ketika dia menyebutkan suku Phoenix Iblis Surga. Dia dengan lembut berkata, kamu harus lebih berhati-hati. Suku Phoenix Iblis Surga sangat sensitif terhadap darah esensi surga Phoenix. Anda dapat bersembunyi dari Feng King Er saat itu karena dia tidak cukup kuat. Namun, jika Anda bertemu dengan ahli dari suku Phoenix Iblis Surga di wilayahnya, akan sangat sulit untuk menyembunyikannya. Phoenix Iblis Surga adalah salah satu dari 3 suku besar di dunia Magical Beast. Ada banyak ahli dalam suku ini dan itu sangat menakutkan. Meskipun Anda saat ini telah maju ke kelas Douzun, Anda hanya dapat menarik kembali menghadapi faksi yang menakutkan, oleh karena itu, yang terbaik adalah Anda memikirkan cara untuk menyingkirkan esensi Phoenix Iblis Surga pada Anda sebelumnya. Anda memasuki wilayah binatang. Mu King Luan berbicara dengan serius. Xiao Yan membelai dagunya. Tidak perlu berbicara tentang kekuatan menakutkan dari Phoenix Iblis Surga karena ia mampu menjadi salah satu dari 3 suku besar dunia Magical Beast. Jika tidak ada keadaan khusus, Xiao Yan tidak ingin bermusuhan dengan mereka. Suku Phoenix Iblis Surga bukanlah apa-apa. Xiao Yan, kamu tidak perlu takut. Dengan saya di sekitar Anda, saya akan membiarkan mereka semua tidak dapat kembali jika mereka berani datang. Setelah mendengar ini, Xian, yang sedang mengunyah dengan gembira di sampingnya, segera melengkungkan bibirnya, menepuk dada kecilnya dan berkata. Mu King Luan tercengang saat dia melirik Xian. Dia tidak yakin tentang status yang terakhir. Namun, dari cara Feng Zunze dan yang lainnya memperlakukannya, sepertinya latar belakang gadis kecil ini kuat. Namun, terlepas dari seberapa kuat latar belakangnya, kata-kata ini sedikit sombong.
Dengan bisa menjadi salah satu dari 3 suku besar di dunia Magical Beast, hampir tidak ada orang atau faksi yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu kepada suku Phoenix Iblis Surga. Mungkin Luan tidak berpikir bahwa gadis kecil di depannya ini memiliki kemampuan seperti itu. Xiao Yan melirik Zian dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Meskipun gadis ini adalah naga void kuno, dia masih terlalu muda. Dia mungkin cukup kuat tetapi itu jauh dari titik mampu menakut-nakuti suku Phoenix Iblis Surga hanya dengan namanya. Tenang, aku akan memikirkan solusi mengenai esensi darah Phoenix Iblis Surga. Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke arah King Luan dan berkata sambil tersenyum. Itu bagus karena Anda memiliki kepercayaan diri. Anda harus menyadari keseriusan cara ini. Menyinggung Phoenix Iblis Surga di wilayah binatang sama dengan menyinggung faksi seperti Menara Pil di Dataran Tengah. Ini akan sangat merepotkan. Muking Luan mengangguk dan dengan lembut berkata, hubungan anak perusahaan di wilayah binatang sangat kuat. Suku yang kuat akan memiliki banyak suku tambahan. Suku pendukung ini memandang suku utama sebagai pemimpin. Ada banyak implikasi dalam hubungan ini. Jika seseorang ingin membahasnya, itu bahkan lebih rumit daripada sekte utama dan sekte cabang di dunia manusia. Suku asal saya adalah suku burung mitos hijau. Meskipun kami tidak dapat dibandingkan dengan Phoenix Iblis Surga, kami juga memiliki reputasi dalam wilayah binatang. Ada hampir 10 suku tambahan di bawah suku saya. Kombinasi ahli dari suku-suku ini akan sangat kuat. Ada beberapa kejutan di mata Xiao Yan. Keunikan daerah ini telah menciptakan corak yang unik. Meskipun dunia manusia juga memiliki hubungan tambahan semacam ini, itu masih jauh dari berkembang menjadi cara yang saling terkait. Hati manusia kadang-kadang jauh lebih rumit daripada hati binatang. Orang yang memiliki suku paling banyak di dalam wilayah binatang adalah suku 9 Piton Tanah Dalam. Jumlah mereka adalah yang terbesar di antara 3 suku besar. Tentu saja, hasil dari bertambahnya jumlah adalah bahwa garis keturunan dari 9 Piton Tanah Dalam saat ini menjadi semakin tidak murni. Muking Luan merentangkan tangannya dan berkata, suku Phoenix Iblis Surga memiliki manajemen garis keturunan yang sangat keras. Bahkan Phoenix Iblis Surga yang sudah mati harus dikuburkan di dalam tanah terlarang suku Phoenix Iblis Surga. Orang luar manapun yang memperoleh mayat atau bagian lain dari Phoenix Iblis Surga hanya memiliki 2 pilihan. Salah satunya adalah mengambil inisiatif untuk menyerahkannya sementara yang kedua, dikejar oleh mereka dengan niat membunuh. Muking Luan menatap Xiao Yan dengan makna yang lebih dalam di matanya ketika dia berbicara sampai saat ini. Sepertinya dia memberi dia pengingat. Adapun naga void kuno yang paling misterius. Aku belum pernah mendengar tentang mereka yang memiliki suku pembantu. Tentu saja, ini mungkin karena mereka tidak tertarik. Jika tidak, akan ada cukup banyak suku kuat yang bersedia bergabung dengan mereka. Ekspresi hormat yang samar melintas di wajah Muking Luan ketika menyebutkan naga void kuno. Naga void kuno berbeda dari suku Phoenix Iblis Surga atau 9 Piton Tanah Dalam, yang naik perlahan. Itu berasal dari zaman kuno dan layak menjadi makhluk tertinggi dari semua binatang. Sejak zaman kuno, mereka selalu menjadi eksistensi teratas di dunia Magical Beast. Zian melebarkan mulutnya dan menuangkan yawan terakhir ke dalam mulutnya. Dia mengunyah beberapa kali sebelum menepuk perut kecilnya dengan sikap puas. Dia dengan santai berkata, Phoenix Iblis Surga tidak sekuat yang kau gambarkan. Ada juga beberapa binatang buas yang menjaga profil yang sangat rendah di dunia Magical Beast. Apalagi semuanya memiliki garis keturunan dari zaman kuno. Suku-suku ini mungkin tidak memiliki jumlah yang besar tetapi mereka juga cukup kuat. Jika leluhur mereka sendiri masih ada, mereka mungkin masih memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Sayangnya, Phoenix Surga kuno yang sebenarnya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Selain itu, naga void kuno tidak memiliki suku tambahan tetapi hanya saja Anda tidak menyadarinya. Muking Luan sedikit melebarkan mulutnya setelah mendengar kata-kata Zian ini. Phoenix Surga kuno. Nama yang berasal dari zaman kuno ini adalah sesuatu yang sesekali dia baca di buku-buku lama di suku tersebut. Dikabarkan bahwa surga Phoenix ini adalah keberadaan puncak yang dapat dibandingkan dengan binatang ajaib terkuat, naga void kuno,
pada zaman kuno. Namun, dia tidak menyangka bahwa nama rahasia dari zaman kuno ini benar-benar akan diucapkan dari mulut gadis kecil ini. Suku burung mitos hijau saya juga merupakan suku yang memiliki reputasi. Jika naga void kuno memiliki beberapa suku tambahan, bagaimana mungkin saya tidak tahu tentang masalah sepenting itu? Meskipun dia samar-samar berpikir bahwa Xian mungkin benar, Muking Luan masih sedikit tidak mau diberi pelajaran oleh seorang gadis kecil. Makanya, dia segera membalas. Suku burung mitos hijau? Xian mengangkat alis tipisnya. Matanya sedikit aneh saat dia melihat Muking Luan. Setelah itu, dia tertawa dan benar-benar berhenti berbicara. Kamu, Muking Luan merasa sedikit marah saat melihat sikap Xian seperti ini. Xiao Yan di samping buru-buru menghentikannya. Penampakan peninggalan kuno kali ini terletak di pegunungan tulang binatang di wilayah binatang. Tempat itu dapat dianggap sebagai wilayah 9 piton tanah dalam yang tenang. Dikabarkan bahwa ada keberadaan skill Dou kelas Tian di sana. Kemungkinan para ahli dari 9 piton tanah dalam yang tenang juga akan turun tangan. Pada saat itu, pertarungan pasti akan sangat intens. Kalian semua harus berusaha berhati-hati. Kita harus segera pergi setelah kita mendapatkan buah bayi jiwa. Muking Luan dengan lembut menghirup udara. Dia mengertakkan gigi dan melihat wajah tak peduli Xian sebelum berbicara dengan marah. Setelah itu, dia langsung duduk dan menutup matanya. Jelas, dia sangat marah dengan Xian. Xiao Yan hanya bisa merentangkan tangannya tanpa daya di hadapan pemandangan ini. Setelah itu, dia memelototi Xian dengan kejam. Namun, yang terakhir langsung mengabaikannya. Dia meregangkan pinggangnya yang malas sebelum menggunakan Xiongsan di sampingnya sebagai sandaran dan dengan cepat tertidur lelap. Karena suasana agresif antara Muking Luan dan Xian, sisa perjalanan menjadi sangat menindas. Untungnya, perasaan tertekan semacam ini berlanjut selama sekitar 4 hari sebelum dipecah oleh pegunungan luas yang muncul di ujung pandangan seseorang. Tempat itu adalah wilayah binatang. Area unik tempat suku Magical Beast memerintah.